Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa segala sesuatu dalam hidup ini selalu diawali dengan basmalah? Mengapa lafaz sederhana ini menjadi pintu pembuka dari seluruh ayat Al-Quran, doa, bahkan setiap langkah kehidupan kita? Hari ini kita akan menyingkap misteri huruf basmalah yang menjadi awal segala ilmu, sebuah perjalanan batin yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menyentuh kesadaran terdalam kita tentang siapa diri kita dan kemana kita akan kembali. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari hadirkan hati, duduk dengan tenang, dan izinkan diri kita mendengar dengan penuh perhatian. Dan jangan lupa, tuliskan pandanganmu di kolom komentar. Apa makna basmalah yang paling sering engkau rasakan dalam hidupmu? Karena setiap pengalaman kita adalah cahaya yang bisa saling menerangi. Bab 1. Huruf Ba, gerbang keberadaan. Huruf pertama dalam basmalah adalah Ba, sebuah huruf yang tampak sederhana, namun para arif selalu melihatnya sebagai pintu gerbang yang menurunkan segala rahasia dari langit ke bumi. Bentuknya yang melengkung bagaikan sebuah jalan yang membawa manusia turun dari keabadian menuju pengalaman kehidupan. Lengkungan itu adalah simbol perjalanan ruh yang lahir dari keheningan ilahi lalu menjejakkan diri dalam hiruk-pikuk dunia. Maka ketika seseorang menyebut bismillah, ia sejatinya sedang melintasi gerbang yang membuka kesadaran bahwa hidup ini bukanlah sekadar rutinitas, melainkan sebuah panggilan untuk kembali menapak ke jalannya. Di bawah huruf Ba, terdapat sebuah titik kecil yang sering dianggap sepele, namun justru menyimpan inti dari segala makna. Titik itu adalah lambang dari hamba yang tanpa dirinya, huruf Ba tidak akan memiliki kehidupan. Begitu pula manusia, tanpa kesadaran akan asal-usulnya, tanpa kerendahan hati untuk mengingat Tuhannya, seluruh ilmu dan pencapaian hanyalah kehampaan. Titik kecil itu adalah pengingat bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada huruf yang besar dan indah, melainkan pada kerendahan hati yang nyaris tak terlihat. Itulah inti dari perjalanan ruhani. Semakin mendalam seseorang menunduk, semakin tinggi ia diangkat. Huruf B juga menyampaikan pesan tentang kerendahan hati yang menjadi syarat utama bagi terbukanya pintu ilmu. Garisnya yang melandai ke bawah seakan mengajarkan bahwa jalan kebenaran bukanlah jalan yang tegak penuh kesombongan, melainkan jalan yang menunduk dalam kepasrahan. Orang yang tinggi hati akan kehilangan cahaya, sementara mereka yang merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta akan dianugerahi keluasan pengetahuan. Maka basmalah tidak dimulai dengan huruf alif yang tegak dan gagah, melainkan dengan Ba yang lembut dan merendah, agar manusia belajar bahwa hakikat ilmu tidak lahir dari keangkuhan. Di balik simbolnya, Ba juga merupakan jembatan yang menghubungkan antara alam langit dan bumi. Ia adalah perantara agar rahmat Allah mengalir melalui huruf-huruf setelahnya. Seakan-akan Ba berbisik, tanpa aku engkau tidak akan sampai pada makna berikutnya. Inilah rahasia bahwa setiap ilmu, setiap kebijaksanaan, dan setiap pengetahuan sejati bukanlah hasil murni dari upaya manusia, melainkan pancaran dari sebuah hubungan yang lebih tinggi. Ba adalah jalan yang mengikat manusia dengan sumber kebenaran, dan melalui pintu inilah segala rahasia terbuka. Ketika lidah mengucapkan basmalah, sejatinya hati sedang mengetuk pintu huruf Ba. Disitulah manusia menyadari bahwa hidupnya tidak dimulai dari dirinya sendiri, melainkan dari sebuah panggilan yang lebih agung. Ba bukan sekadar huruf, ia adalah perjanjian bahwa setiap langkah, setiap ilmu, dan setiap pencarian hanya akan bermakna bila dimulai dengan kesadaran kepadanya. Maka barang siapa memahami makna Ba, ia akan sadar bahwa hidup bukanlah tentang menuntut hak, melainkan tentang memenuhi panggilan ilahi. Dan dari huruf kecil inilah terbuka lautan ilmu yang tak bertepi. Bab 2. Ism, nama yang menjadi cermin. Setelah huruf Ba yang membuka pintu keberadaan, kita sampai pada kata ism, yang berarti nama. Dalam kehidupan sehari-hari, nama sering kita anggap hanya sebagai sebutan, sebuah label untuk membedakan satu dengan yang lain. Namun, dalam basmalah, nama bukan sekadar bunyi. Ia adalah cermin yang memantulkan hakikat, sebuah jembatan yang menghubungkan manusia
dengan sumber makna yang lebih dalam. Dengan menyebut nama, kita tidak hanya memanggil tetapi juga meneguhkan hubungan batin dengan yang disebut. Ism dalam basmalah merujuk kepada nama Allah. Ini adalah penegasan bahwa segala ilmu, segala pengetahuan, dan segala perjalanan harus berakar pada ingatan kepadanya. Nama itu bukanlah Allah sendiri, tetapi nama adalah cahaya kecil yang menuntun manusia menuju matahari yang terang benderang. Tanpa menyebut namanya, manusia mudah tersesat dalam kegelapan, seakan berjalan tanpa arah di tengah malam. Tetapi ketika namanya disebut, maka hati akan menemukan jalan pulang, walau berada di tengah badai kehidupan. Nama Allah adalah penyaring yang halus, yang menentukan apakah sebuah perbuatan membawa keberkahan atau sekadar sia-sia. Apapun yang dimulai dengan namanya akan diberkahi, dan apapun yang dilakukan tanpa menyebut namanya akan kehilangan makna. Inilah sebabnya ulama arif selalu mengingatkan, jangan pernah memulai pekerjaan tanpa basmalah. Bukan karena sekadar tradisi, melainkan agar setiap langkah kita dijaga, dipandu, dan dipenuhi dengan rahmat. Namanya adalah pelindung dari kesia-siaan, sekaligus pembuka jalan menuju keberkahan. Lebih dalam lagi, Ism juga mengajarkan manusia tentang identitas sejati dirinya. Nama kita sendiri hanyalah sebutan yang fana, yang akan hilang seiring waktu. Namun ketika nama itu dikaitkan dengan nama Allah, maka ia memperoleh makna yang abadi. Dari sinilah kita memahami bahwa ilmu sejati bukanlah tentang banyaknya pengetahuan, melainkan tentang bagaimana pengetahuan itu terhubung dengan namanya. Sebab hanya dengan menyandarkan diri pada nama Allah, segala sesuatu mendapatkan arti dan tujuan. Menyebut ism dalam basmalah berarti mengakui bahwa kita hanyalah hamba dan dialah sumber dari segala ilmu. Nama itu bukan sekadar diucapkan di bibir, melainkan dihidupkan dalam hati dan ditampakkan dalam amal. Hakikat ilmu tidak berhenti di buku, tidak berhenti di akal, tetapi harus terwujud dalam laku kehidupan yang bercahaya dengan namanya. Dan ketika nama itu telah menjadi napas dalam setiap langkah, maka manusia akan berjalan bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan cahaya bimbingan ilahi. Bab 3 Allah, nama agung yang meliputi segalanya. Setelah melewati huruf ba dan kata ism, kini kita sampai pada inti dari basmalah, yaitu nama Allah. Inilah nama agung yang meliputi segala nama, nama yang tidak bergantung pada apapun selain dirinya sendiri. Nama yang begitu suci sehingga ketika disebut seluruh alam semesta seakan tunduk dalam diam. Bagi para arif, menyebut nama ini bukanlah sekadar melafazkan, melainkan menyelam ke dalam samudra tak bertepi, di mana setiap gelombangnya membawa manusia pada kesadaran bahwa tiada yang lebih nyata kecuali Dia. Nama Allah adalah pusat dari semua nama. Ia bukan sekadar panggilan, tetapi sebuah pernyataan kehadiran. Ketika seseorang menyebut Allah, maka seakan-akan ia memanggil seluruh sifatnya yang meliputi kasih sayang, kebijaksanaan, keadilan, dan kekuasaan. Nama ini adalah rumah dari semua namanya yang indah, dan setiap penyebutannya adalah jalan pulang menuju Sang Pemilik kehidupan. Itulah sebabnya, dalam basmalah, nama ini ditempatkan setelah kata ism, agar manusia tahu bahwa dari sekian banyak nama, hanya Allah yang menjadi pusat dari segala pusat. Menyebut nama Allah bukanlah perkara ringan, lidah boleh saja mudah mengucapkannya, tetapi hati dituntut untuk benar-benar menyaksikan makna di baliknya. Setiap kali nama ini dilafazkan, hati dipanggil untuk hadir, untuk tidak lalai, untuk menyadari bahwa di balik nama ini berdiri zat yang tidak pernah jauh dari hambanya. Para kekasih Allah mengajarkan bahwa menyebut nama ini dengan lalai ibarat mengetuk pintu tanpa kesungguhan. Tetapi bila menyebut dengan hati yang hadir, maka pintu rahasia akan terbuka lebar dan ilmu yang sejati akan mengalir tanpa henti. Dalam dimensi yang lebih dalam, nama Allah adalah cermin bagi manusia untuk melihat dirinya sendiri. Ketika seseorang menyebut Allah, sesungguhnya ia juga sedang menegaskan kelemahannya. Sebab di hadapan nama yang meliputi segalanya, manusia hanyalah makhluk kecil yang terbatas. Namun justru dalam pengakuan kelemahan itu, manusia menemukan kekuatannya. Karena ketika ia bersandar pada nama Allah, ia bersandar pada kekuatan yang tak terbatas, yang tidak pernah habis ditelan waktu.
Disinilah letak rahasia ilmu. Ilmu yang sejati bukanlah sekadar kumpulan pengetahuan yang disimpan dalam kepala, melainkan kesadaran bahwa semua itu bersumber dari nama Allah. Barang siapa belajar tanpa mengingat nama ini, maka ia hanya akan tersesat dalam kebanggaan semu. Namun, siapapun yang memulai dengan namanya, maka setiap ilmu yang ia pelajari akan menjadi cahaya, yang tidak hanya menerangi dirinya, tetapi juga orang lain di sekelilingnya. Maka basmalah menuntun kita agar setiap langkah, setiap gerak, dan setiap pencarian selalu kembali kepada nama agung ini, nama Allah yang meliputi segalanya. Bab 4, Ar-Rahman, kasih yang menyelubungi semesta. Setelah menyebut nama Allah, basmalah langsung memperkenalkan salah satu sifatnya yang agung, yaitu Ar-Rahman. Kata ini sering kita artikan sebagai Maha Pengasih, namun maknanya jauh lebih dalam dari sekadar kasih sayang biasa. Ar-Rahman adalah rahmat yang meliputi segalanya, tanpa membeda-bedakan siapa yang menerima. Matahari bersinar untuk orang baik maupun orang jahat, hujan turun bagi yang beriman maupun yang ingkar. Inilah kasih sayang yang tidak pernah berhenti, kasih yang begitu luas hingga tidak ada satupun makhluk yang terluput darinya. Ar-Rahman adalah sifat yang mengingatkan manusia bahwa eksistensinya di dunia ini semata-mata karena kasih sayang Allah. Nafas yang kita hirup, detak jantung yang terus bekerja tanpa henti, hingga kesempatan untuk memperbaiki diri, semua adalah manifestasi dari sifat Ar-Rahman. Tanpa kasih ini, manusia tidak akan pernah mampu berdiri, apalagi melangkah dalam kehidupan. Maka ketika seseorang mengucapkan basmalah, sesungguhnya ia sedang menyelubungi dirinya dengan kesadaran bahwa setiap gerak langkahnya lahir dari rahmat yang tidak terputus. Sifat Ar-Rahman juga mengajarkan bahwa kasih sayang sejati tidak pernah pilih kasih. Ia melingkupi semuanya, bahkan mereka yang menentangnya sekalipun. Inilah pelajaran besar bagi manusia yang seringkali membatasi kasihnya hanya kepada yang dicintai atau menguntungkan dirinya. Melalui Ar-Rahman, Allah mengajarkan bahwa kasih tidak boleh dibatasi oleh syarat, tidak boleh dihitung dengan untung dan rugi. Kasih yang murni adalah kasih yang mengalir tanpa pamrih, sebagaimana matahari yang terus memberi cahaya meski sering dilupakan. Dalam perjalanan ruhani, menyebut Ar-Rahman berarti mengakui bahwa setiap ilmu yang kita pelajari lahir dari rahmatnya. Kita bisa membaca karena rahmat, kita bisa berpikir karena rahmat, kita bisa memahami karena rahmat. Tanpa Ar-Rahman, akal hanyalah beku, hati hanyalah kosong, dan hidup hanyalah sebuah perjalanan tanpa arah. Maka rahmat ini adalah kunci pembuka yang menjadikan setiap ilmu bercahaya dan setiap amal bermakna. Dengan demikian, ketika lidah mengucapkan Bismillahirrahman, hati sedang diajak untuk tenggelam dalam lautan kasih sayang yang tidak terbatas. Di dalamnya, manusia belajar untuk memberi, bukan mengambil, belajar untuk mengasihi, bukan membenci. Sebab hanya dengan rahmat inilah kehidupan menjadi indah, dan hanya dengan rahmat inilah ilmu menjadi cahaya. Ar-Rahman adalah pelukan semesta yang setiap detiknya menegaskan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Bab 5, Ar-Rahim, kasih yang mendekap hamba. Jika Ar-Rahman adalah kasih yang meliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali, maka Ar-Rahim adalah kasih yang lebih khusus, kasih yang diarahkan kepada hamba-hamba yang dekat dengannya. Ar-Rahim adalah rahmat yang menuntun manusia bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk selamat. Inilah kasih sayang yang mengantar manusia menuju cahaya, yang menuntunnya melewati gelapnya dunia, dan yang akhirnya membawa mereka pulang ke hadirat ilahi. Ar-Rahim adalah rahmat yang bekerja di ruang batin. Ia bukan sekadar memberi kehidupan, tetapi juga memberi makna pada kehidupan itu sendiri. Banyak orang diberi nafas, diberi rezeki, diberi kesempatan, namun tidak semua merasakan kedekatan dengan Allah. Disinilah Ar-Rahim hadir untuk menuntun hati agar tidak hanya hidup, tetapi juga mengenal tujuan dari kehidupan. Dengan Ar-Rahim, hati yang gelap menjadi bercahaya, jiwa yang resah menjadi tenang, dan langkah yang ragu menjadi yakin. Sifat Ar-Rahim mengajarkan manusia bahwa kasih sayang sejati bukan hanya memberi kehidupan, tetapi juga memberi arah. Seorang ibu tidak hanya melahirkan anak,
ia juga membesarkan, membimbing, dan mengasihi dengan penuh kesabaran. Begitu pula dengan sifat Ar-Rahim, yang tidak hanya memberi kita keberadaan, tetapi juga membimbing kita agar keberadaan itu bermakna. Maka Ar-Rahim adalah bimbingan halus yang terus membisikkan kepada hati, "Jangan jauh dariku, karena hanya denganku engkau akan menemukan keselamatan." Dalam perjalanan ilmu, Ar-Rahim adalah cahaya yang memurnikan pengetahuan. Banyak orang berilmu, namun tidak semua mendapatkan hikmah. Banyak orang tahu, namun tidak semua bijaksana. Hikmah hanya lahir dari rahmat Ar-Rahim yang menuntun ilmu agar tidak sekadar menambah beban kepala, tetapi juga menerangi hati. Dengan Ar-Rahim, ilmu menjadi jalan pulang, bukan jalan kesesatan. Dengan Ar-Rahim, pengetahuan berubah menjadi kebijaksanaan yang menuntun diri dan orang lain. Maka ketika lidah mengucapkan Ar-Rahim dalam basmalah, hati seakan sedang berjanji untuk tidak hanya hidup di bawah cahaya kasih Ar-Rahman, tetapi juga berjalan dengan tuntunan kasih Ar-Rahim. Inilah kasih yang personal, kasih yang mengikat, kasih yang menuntun kita pulang. Dan bila rahmat ini telah menyelimuti jiwa, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesepian, sebab Ar-Rahim adalah pelukan abadi yang menjaga hamba-hamba pilihannya. Bab 6. Rahasia keseimbangan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Basmalah bukan sekadar rangkaian kata, melainkan susunan yang penuh keseimbangan. Setelah menyebut nama Allah, sifat pertama yang ditampilkan adalah Ar-Rahman, lalu disusul oleh Ar-Rahim. Kedua sifat ini tidak bisa dipisahkan, karena bersama-sama ia menghadirkan gambaran utuh tentang kasih sayang ilahi. Ar-Rahman menunjukkan keluasan kasih yang merata kepada seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan kedalaman kasih yang membimbing hamba menuju keselamatan. Inilah harmoni yang mengajarkan bahwa kehidupan harus berjalan dengan keseimbangan antara luas dan dalam, antara pemberian umum dan bimbingan khusus. Manusia seringkali terjebak dalam ketidakseimbangan. Ada yang hanya melihat kasih Allah dalam bentuk materi, rezeki, kesehatan, keberhasilan, namun lupa bahwa kasih yang lebih dalam adalah hidayah yang menuntun hati. Ada pula yang hanya sibuk mengejar kedekatan spiritual, tetapi lalai mensyukuri rahmat yang meliputi seluruh kehidupan sehari-hari. Dengan menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara berurutan, basmalah menuntun manusia agar tidak terjebak pada satu sisi. Ia mengajarkan bahwa hidup ini bukan hanya soal rezeki, bukan hanya soal ibadah, melainkan keduanya yang berjalan beriringan. Keseimbangan ini juga tampak dalam cara Allah memperlakukan hambanya. Dalam Ar-Rahman, Allah memberi kesempatan kepada semua, bahkan kepada yang membangkang sekalipun. Namun dalam Ar-Rahim, Allah membimbing mereka yang mau membuka hati untuk menerima cahayanya. Jika hanya ada Ar-Rahman, manusia mungkin akan tenggelam dalam kelalaian, merasa bebas tanpa arah. Jika hanya ada Ar-Rahim, mungkin dunia akan terasa sempit, seakan kasih hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Tetapi karena keduanya hadir bersama, maka kasih Allah menjadi sempurna, luas sekaligus mendalam, menyeluruh sekaligus personal. Dalam pencarian ilmu, keseimbangan ini menjadi kunci. Ilmu yang luas ibarat rahmat Ar-Rahman, ia membuka wawasan, memperkaya pemahaman, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Namun ilmu yang dalam ibarat rahmat Ar-Rahim, ia menuntun hati, memurnikan niat, dan menjadikan ilmu itu sebagai jalan mendekat kepada Allah. Jika seorang penuntut ilmu hanya mengejar keluasan tanpa kedalaman, ia mudah terombang-ambing. Sebaliknya, jika ia hanya mengejar kedalaman tanpa keluasan, ia mungkin akan terkurung dalam dirinya sendiri. Tetapi bila keduanya menyatu, maka ilmu itu akan menjadi cahaya yang kokoh dan membimbing. Dengan demikian, ketika lidah mengucapkan basmalah, hati sebenarnya sedang belajar tentang keseimbangan. Belajar bahwa kasih Allah hadir dalam bentuk yang menyeluruh dan juga mendalam. Belajar bahwa ilmu pun harus luas, namun tetap berpijak pada kedalaman makna. Inilah rahasia besar di balik susunan kata basmalah. Sebuah pengingat bahwa kehidupan sejati tidak pernah lahir dari satu sisi saja, melainkan dari keseimbangan antara rahmat yang meliputi dan rahmat yang menuntun. Bab 7. Basmalah sebagai kunci awal segala ilmu. Basmalah bukan hanya doa pembuka,
melainkan kunci yang membuka pintu pengetahuan. Setiap hurufnya adalah simbol, setiap susunannya adalah rahasia. Para arif menyebut basmalah sebagai pintu masuk menuju samudera ilmu, karena ia mengingatkan manusia bahwa semua pengetahuan bermula dari Allah, berlangsung dengan rahmatnya dan kembali kepadanya. Tanpa kesadaran ini, ilmu hanya menjadi kumpulan kata-kata yang kosong. Tetapi dengan basmalah, ilmu menjadi cahaya yang menghidupkan hati. Ketika seorang hamba menyebut bismillah sebelum memulai sesuatu, ia sebenarnya sedang menyerahkan dirinya kepada sumber ilmu sejati. Ia mengakui bahwa akalnya terbatas, penglihatannya sempit, dan pengetahuannya rapuh. Dengan basmalah, ia menyatukan dirinya dengan aliran ilmu ilahi yang tidak terbatas. Dari sinilah lahir pemahaman bahwa ilmu bukanlah hasil murni usaha manusia, tetapi pancaran cahaya yang Allah titipkan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Basmalah juga menegaskan bahwa ilmu sejati tidak bisa dipisahkan dari amal. Menyebut nama Allah sebelum memulai berarti berjanji untuk tidak menggunakan ilmu dengan cara yang salah. Ilmu yang disertai basmalah menjadi ilmu yang membawa keberkahan, menuntun pada kebaikan, dan menjauhkan dari kerusakan. Sebaliknya, ilmu yang dilupakan dari basmalah akan menjadi bumerang, yang bisa menjerumuskan manusia pada kesombongan dan kehancuran. Para bijak berkata, ilmu tanpa basmalah hanyalah huruf-huruf yang mati. Sebab basmalah lah yang menghidupkan makna, yang menyalakan api hikmah di dalam dada. Inilah sebabnya Rasulullah dan para sahabat selalu memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, baik dalam hal kecil maupun besar. Mereka tahu bahwa ilmu yang sejati bukanlah apa yang sekadar dihafalkan, melainkan apa yang dipandu oleh cahaya basmalah dalam amal kehidupan. Maka, jika kita ingin ilmu kita bernilai, mulailah dengan basmalah. Jadikan ia sebagai kunci yang membuka setiap pintu, jadikan ia sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah. Karena basmalah bukan sekadar lafaz, tetapi sebuah kesadaran bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan. Dan siapapun yang memulai dengan namanya tidak akan pernah tersesat, sebab setiap jalannya akan selalu dituntun oleh cahaya ilmu ilahi. Bab 8, basmalah sebagai penuntun perjalanan ruhani. Basmalah bukan hanya kunci ilmu, tetapi juga penuntun dalam perjalanan ruhani manusia. Setiap kali seorang hamba mengucapkannya, ia sebenarnya sedang meneguhkan niat untuk berjalan di jalan yang lurus. Basmalah ibarat kompas yang menunjukkan arah, agar langkah-langkah kita tidak tersesat di tengah belantara kehidupan. Tanpa basmalah, hidup mudah terombang-ambing oleh nafsu dan godaan dunia. Tetapi dengan basmalah, hati kembali diarahkan menuju tujuan sejati, pulang kepada Allah. Di jalan ruhani, basmalah adalah bekal yang tak pernah habis. Ia menguatkan hati yang lemah, menenangkan jiwa yang gelisah, dan menyinari pikiran yang kusut. Banyak orang yang tersesat bukan karena kurang ilmu, melainkan karena kehilangan penuntun. Basmalah hadir sebagai pengingat bahwa penuntun sejati bukanlah akal semata, melainkan cahaya Allah yang menuntun setiap langkah. Inilah rahasia mengapa basmalah disusun sebagai pembuka, karena tanpa petunjuk, perjalanan tidak akan pernah sampai pada tujuan. Basmalah juga menjadi benteng yang melindungi jiwa dari tipu daya. Dunia seringkali memperlihatkan wajahnya yang indah, namun di balik itu tersimpan banyak jebakan. Dengan basmalah, seorang hamba membentengi dirinya. Ia tidak melangkah sendirian, karena setiap langkahnya ditemani oleh nama Allah yang Maha Melindungi. Maka basmalah bukan hanya penuntun ke arah kebenaran, tetapi juga tameng yang menjaga dari kebinasaan. Lebih dalam lagi, basmalah adalah cermin bagi perjalanan hati menuju makrifat. Setiap kali ia diucapkan, hati dituntut untuk hadir, menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Perjalanan ruhani bukanlah perjalanan fisik, melainkan perjalanan kesadaran. Dengan basmalah, kesadaran itu ditumbuhkan, dilatih dan diperkuat, hingga akhirnya hamba mampu melihat tanda-tanda Allah dalam segala sesuatu. Inilah yang disebut para sufi sebagai perjalanan dari nama menuju yang dinamai. Maka basmalah bukan sekadar lafaz pembuka, tetapi peta perjalanan ruhani yang menuntun hamba menuju tujuan hakiki. Ia mengingatkan bahwa setiap langkah adalah ibadah, setiap gerak adalah bagian dari zikir,
dan setiap nafas adalah kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Barang siapa menjadikan basmalah sebagai penuntun hidupnya, ia tidak akan pernah kehilangan arah, karena cahaya ilahi akan selalu menuntunnya menuju keselamatan. Bab 9. Basmalah dan rahasia kehidupan sehari-hari. Basmalah tidak hanya bersemayam di kitab suci, tetapi juga hadir dalam denyut kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memulai dengan menyebut nama Allah, aktivitas yang sederhana sekalipun berubah menjadi ibadah. Makan, bekerja, berjalan, menulis, bahkan bernafas, semuanya bisa bernilai ibadah bila diawali dengan basmalah. Inilah rahasia agung yang sering luput dari perhatian manusia. Basmalah menjadikan yang biasa menjadi luar biasa, yang fana menjadi sarana menuju yang abadi. Betapa banyak orang yang hidupnya terasa hampa meski dipenuhi kesibukan. Mereka bekerja keras namun tak pernah merasa tenang. Mereka memperoleh banyak namun tetap merasa kurang. Salah satu sebabnya adalah karena mereka melupakan awal yang benar, melupakan basmalah. Tanpa mengingat Allah di awal, setiap usaha akan terasa kosong, seperti kapal yang berlayar tanpa arah. Tetapi dengan basmalah, pekerjaan yang berat terasa ringan, jalan yang panjang terasa terjaga, karena ada keyakinan bahwa Allah selalu menyertai. Dalam keseharian, basmalah juga mendidik manusia untuk hidup dengan kesadaran. Ia mengajarkan agar setiap langkah tidak dijalani dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kehadiran hati. Ketika lidah menyebut basmalah, hati ikut hadir, menyadari bahwa hidup ini bukanlah milik kita semata, melainkan amanah dari Allah. Dengan kesadaran ini, manusia belajar untuk berhati-hati dalam memilih kata, perbuatan, dan keputusan. Sebab ia tahu bahwa segala sesuatu telah ia mulai dengan nama Allah, maka tidak pantas ia mencemarinya dengan perbuatan yang sia-sia. Basmalah pun mengajarkan manusia tentang syukur. Dengan mengucapkannya, seorang hamba mengingat bahwa setiap kesempatan, sekecil apapun, adalah anugerah. Bahkan mengangkat makanan ke mulut atau melangkahkan kaki keluar rumah bisa menjadi tanda kasih sayang Allah. Kesadaran ini menjadikan hidup tidak lagi terasa biasa-biasa saja, melainkan penuh makna. Inilah rahasia mengapa basmalah diajarkan untuk mengawali segala hal, agar hidup kita tidak pernah kehilangan rasa syukur. Maka, kehidupan sehari-hari sesungguhnya adalah ladang spiritual yang luas, bila ditaburi dengan basmalah. Ia bukan hanya lafaz di awal doa, melainkan kunci agar hidup ini penuh berkah. Dengan basmalah, setiap langkah menjadi ibadah, setiap usaha menjadi doa, dan setiap nafas menjadi zikir. Inilah rahasia yang membuat hidup terasa penuh makna. Karena basmalah menjadikan seluruh kehidupan sebagai persembahan yang indah kepada Allah. Bab 10. Penutup. Basmalah sebagai jalan pulang. Pada akhirnya seluruh perjalanan manusia bermuara pada satu hal, kembali kepada Allah. Basmalah hadir bukan hanya sebagai permulaan, melainkan juga sebagai pengingat tujuan akhir. Ia membuka langkah kita di dunia, sekaligus menjadi cahaya yang menuntun kita ketika pulang kepada Sang Pencipta. Dalam basmalah, terkandung pesan bahwa hidup bukanlah rangkaian peristiwa acak, melainkan sebuah perjalanan yang berawal dengan nama Allah dan akan berakhir dengan namanya pula. Ketika seorang hamba menyadari hal ini, hidupnya akan berubah. Ia tidak lagi melihat basmalah sebagai rutinitas yang sekadar terucap di bibir, tetapi sebagai penanda arah hidupnya. Ia belajar bahwa setiap langkah, setiap usaha, setiap ilmu, dan setiap amal hanyalah bagian dari perjalanan panjang untuk kembali ke hadirat Allah. Maka, basmalah bukan sekadar lafaz pembuka, tetapi sebuah jalan pulang, jalan yang penuh kasih sayang, penuh cahaya, dan penuh kedamaian. Hidup yang diawali dengan basmalah akan selalu dijaga oleh Allah, meskipun terkadang jalan yang dilalui penuh ujian. Ujian itu sendiri menjadi bukti kasih sayangnya. Karena di balik setiap kesulitan, ada rahmat yang menyempurnakan perjalanan hamba. Dengan basmalah, seorang mukmin tidak mudah berputus asa, sebab ia tahu bahwa langkahnya tidak pernah sepi dari kehadiran Allah. Justru di saat itulah basmalah menjadi pelita yang menerangi kegelapan. Lebih dari itu, basmalah menanamkan keyakinan bahwa ilmu, amal, dan kehidupan tidak akan pernah sia-sia jika dijalani dengan nama Allah.
Ia mengikat hati manusia agar tidak sombong, tidak lalai, dan tidak merasa berjalan sendirian. Sebab siapapun yang memulai dengan basmalah, sesungguhnya sedang menggenggam tali, yang menghubungkannya langsung dengan Sang Pencipta. Tali itu tidak pernah putus, meski manusia jatuh, tersesat, atau lemah, karena kasih Allah lebih luas daripada segala kesalahan hambanya. Maka, marilah kita menjadikan basmalah bukan hanya sebagai lafaz di bibir, tetapi sebagai cahaya dalam hati dan pedoman hidup. Setiap kali kita mengucapkannya, ingatlah bahwa kita sedang berjalan menuju Allah, dan setiap langkah yang kita tempuh adalah bagian dari kepulangan itu. Hidup ini singkat, namun bila dimulai dengan nama Allah, ia akan bermakna abadi. Sebab pada akhirnya, semua perjalanan akan berakhir dengan satu kalimat bijaksana. Dengan nama Allah kita memulai, dan dengan nama Allah pula kita akan kembali. Sahabat jiwa yang mulia, perjalanan kita menyingkap misteri basmalah hanyalah langkah kecil menuju samudera, makna yang tak terbatas. Ingatlah, siapapun yang memulai dengan nama Allah, maka langkahnya tidak akan pernah sia-sia. Semoga Allah menjadikan setiap langkahmu penuh berkah, setiap ilmumu bercahaya, dan setiap doa-doamu dikabulkan. Ya Allah, bukakanlah hati kami dengan cahayamu, kuatkan kami dengan rahmatmu, dan tuntunlah kami selalu di jalanmu yang lurus. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang kesanmu dari perjalanan ini, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang merasakan cahaya basmalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.